anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Ya, tentunya kabar baik dan sehat selalu ya. Oke, dan pastinya kalian sudah berdoa ya untuk kita selalu mengawali pembelajaran. Oke, pada kali ini kita akan belajar dan kita akan kembali lanjutkan di subtema ketiga ya. Masih di tema 8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama sampai dengan ketiga, di mana kita akan belajar tentang bumi, matahari, dan bulan. Bagaimana, kalian sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Kita akan mulai dengan bahasa Indonesia ya. Kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau kata yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Gagasan utama, apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Lalu gagasan pokok ya. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama. Disebut juga dengan pikiran utama. Disebut juga dengan pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Nah, kalau peta pikiran, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Bacaan merupakan sumber informasi. Informasi yang kita peroleh pada saat membaca itu dapat kita sampaikan kembali dalam bentuk yang pertama, ringkasan, ya. Bisa juga disampaikan secara lisan dan teknik visualisasi. Nah, apa itu visualisasi? Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Ya, nah itu tadi adalah informasi yang kita peroleh saat membaca dapat kita sampaikan kembali dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah ringkasan, bisa disampaikan secara lisan atau dengan teknik visualisasi. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Kita lanjutkan sekarang dari bahasa Indonesia, kita beralih ke IPA di mana kita akan belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Tentunya kalian pernah mendengarnya. Oke, kita akan mulai. Bulan juga menghasilkan umbra dan penumbra jika terkena cahaya matahari. Gerhana matahari terjadi jika umbra atau penumbra bulan mengenai permukaan bumi, yaitu bulan berada di antara bumi dan matahari dalam posisi sejajar pada satu garis lurus. Gerhana matahari yang terjadi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian atau parsial, dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Nah, bagaimana posisi-posisi dalam gerhana matahari akan kita pelajari juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar gerhana matahari total ya. Gerhana matahari total terjadi jika bumi terhalang oleh bayang-bayang umbra bulan sehingga cahaya matahari itu tidak sampai ke bumi ya. Kalian bisa lihat gambarnya, itu ada matahari, bulannya di tengah, buminya di sebelah kanan itu bumi. Nah, itu penumbra dan umbranya ya. Jadi gerhana matahari total itu terjadi jika bumi terhalang oleh bayang-bayang umbra bulan sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Itu maka terjadi gerhana matahari total. Ya. Kita lanjutkan. Kalian perhatikan gambarnya, itu adalah gerhana matahari sebagian, ya. Di mana gerhana matahari sebagian itu terjadi pada bagian bumi yang masuk ke penumbra bulan. Jadi sebagian cahaya matahari itu masih mengenai bumi ya. Cahaya mataharinya itu masih mengenai bumi. Jadi hanya sebagian saja. Ya, itu kalian gambarnya, kalian lihat ya. Di situ ada gambarnya. Itu adalah gerhana matahari sebagian. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar gerhana matahari cincin ya. Terjadi jika titik umbra tidak mencapai permukaan bumi. Jadi
pada bagian tengah matahari tertutup bulan, namun bagian pinggirnya tidak tertutupi bulan sehingga nampak bercahaya. Ya, bagian pinggirnya ya tidak tertutupi oleh bulan sehingga nampak bercahaya. Jadi bentuknya seperti cincin seperti itu ya. Kalian lihat gambarnya ya. Itu namanya gerhana matahari cincin. Nah, itu tadi adalah beberapa gerhana matahari ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tidak boleh melihat gerhana matahari secara langsung. Mengapa? Ya, karena kalau kita melihat gerhana matahari secara langsung itu dapat membutakan mata kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan fenomena gerhana bulan? Oke, dari gerhana matahari kita beralih ke gerhana bulan. Fenomena gerhana bulan merupakan fenomena tertutupnya bulan oleh bayangan dari bumi sehingga bulan akan tampak terkikis hingga akhirnya hilang seperti tidak terlihat lagi. Ya, itu adalah fenomena gerhana bulan. Kalian perhatikan ya, bulan ya tertutup ya. Tertutupnya bulan oleh bayangan dari bumi. Ya, sehingga bulan akan nampak terkikis hingga akhirnya hilang seperti tidak terlihat. Oke, kita lanjutkan. Proses terjadinya gerhana bulan itu dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan ya. Jadi buminya yang di tengah ya. Ya, buminya di tengah ya. Jadi proses terjadinya gerhana bulan dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Nah, hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Kita lanjutkan. Secara umum gerhana bulan juga dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Ya, kita perhatikan. Yuk, gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu adalah gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Ya, bulannya terhalang oleh bumi. Ya, itu makanya dinamakan gerhana bulan total. Ya, jadi gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Itu dinamakan gerhana bulan total. Paham ya anak-anakku ya? Ya, kalau tadi gerhana bulan total, sekarang kita lihat gerhana bulan sebagian, ya. Bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Jadi ada sebagian permukaan bulan yang lainnya berada di daerah yaitu area penumbra ya. Sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari itu yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat manusia dari bumi. Kalian lihat gambarnya itu. Dan kalau lebih jelasnya lagi ada di buku paket kalian ya. Nanti kalian bisa buka ya di buku paket kalian ya. Oke. Ya. Jelas ya anak-anakku ya, itu adalah gerhana bulan sebagian. Jadi bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari ya. Jadi masih ada sebagian permukaan bulan yang lainnya yang berada di daerah penumbra sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari itu yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat oleh manusia dari bumi. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu gerhana bulan penumbra ya. Gerhana bulan penumbra itu seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra. Kalian lihat gambarnya itu ya. Seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra. Dengan demikian, bulan masih dapat terlihat oleh manusia yang berada di bumi meskipun secara samar-samar dan dengan warna yang suram. Ya, kalian lihat itu ya. Seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra. Ya. Kalian bisa buka juga dari buku paket kalian ya. Ini ada di buku paket kalian. Nah, itu tadi ya anak-anakku ya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami ya untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, kita lanjutkan.
Dari IPA tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, kita akan beralih ke SBDP, kita akan belajar tentang reklame ya. Sebetulnya ini juga sudah diajarkan, kita ulang kembali di materi ini ya. Reklame berasal dari bahasa Spanyol, yakni dari kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang berarti seruan. Sehingga dapat dikatakan bahwa reklame itu adalah seruan yang berulang-ulang dalam rangka menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, tujuannya apa? Tujuan reklame itu untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan yang lain. Nah, maksud pembuatan reklame itu tidak lain adalah untuk menarik perhatian masyarakat, ya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat reklame yang baik? Syarat-syarat reklame yang baik itu yang pertama adalah mencolok. Maksudnya harus memiliki ukuran, penempatan, warna, tulisan dan gambar yang mencolok. Syarat yang kedua, jelas, singkat dan mudah dimengerti. Maksudnya adalah kalimatnya itu harus jelas, singkat dan mudah dimengerti oleh khalayak atau orang yang membacanya. Lalu syarat yang ketiga yaitu menarik. Nah, berarti reklame itu harus mampu menarik khalayak umum, ya, harus mampu menarik. Nah, untuk itu harus dibuat bagaimana? Ya, harus dibuat dengan warna, ukuran dan bentuk yang mencolok, ya. Lalu syarat yang keempat adalah jujur. Nah, berarti dalam pembuatan reklame itu harus memuat pesan yang benar dan jujur, ya, tidak mengada-ada. Jadi sesuai dengan kenyataannya ya. Oke, lalu syarat yang kelima yaitu adalah dilakukan berulang-ulang. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu hendaknya reklame itu dipasang atau dilakukan secara berulang-ulang pada media cetak ataupun elektronik sehingga sering dilihat atau sering dibaca oleh khalayak ramai. Jadi kalau dilakukan secara berulang-ulang maka masyarakat ramai atau khalayak ramai itu bisa sering melihatnya. Ya, nah itu tadi adalah syarat-syarat reklame yang baik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang menurut tujuan pengadaannya. Nah, menurut tujuan pengadaannya reklame itu dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non komersial. Nah, ini juga sudah dipelajari ya. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan reklame non komersial itu adalah reklame yang digunakan untuk kepentingan komersial, yakni apa? Mengajak, menghimbau dan menyampaikan informasi agar mengikuti pesan yang disampaikan ya. Ini juga sudah kita pelajari di tema-tema yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi menurut pengadaannya, sekarang menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya, reklame dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama reklame penerangan. Maksudnya adalah bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, reklame peringatan. Maksudnya adalah reklame yang bernada mengingatkan kepada masyarakat pengguna jalan melalui gambar reklame. Misalnya apa? Misalnya, hati-hati sering terjadi kecelakaan. Nah, itu peringatan. Jadi mengingatkan kita untuk berhati-hati. Lalu yang ketiga ya, masih menurut sifatnya, yang ketiga yaitu reklame permintaan atau ajakan, yaitu reklame yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat supaya bersedia memenuhi ajakan untuk peduli dengan sesamanya melalui gambar reklame. Misalnya sebagai contoh, setetes darah Anda menyelamatkan jiwa sesama. Nah, itu kan ajakan ya. Terus bantulah korban bencana alam. Nah, itu ajakan ya, ajakan untuk peduli dengan sesama kita. Ya. Nah, itu tadi menurut sifatnya ya, menurut sifatnya dibedakan menjadi tiga. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan reklame menurut tempat pemasangannya. Nah, menurut tempat pemasangannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu reklame indoor dan reklame outdoor. Namanya saja reklame indoor berarti dipasang di dalam ruangan. Contohnya apa? Contohnya brosur, etiket dan leaflet ya.
Nah, kalau reklame outdoor itu berarti reklame yang dipasang di luar gedung. Misalnya apa? Spanduk, baliho, papan nama, logo. Nah, itu dipasang di luar gedung. Ya, paham ya anak-anakku ya? Nah, kalau tadi menurut tempat pemasangannya, sekarang menurut medianya ya. Menurut medianya reklame dibedakan menjadi 3, yaitu reklame audio, di mana reklame yang diwujudkan melalui suara baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua reklame visual, yaitu reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar ya. Terus yang ketiga adalah reklame audiovisual, yaitu reklame yang menggunakan media suara dan gambar ya. Itu tadi menurut medianya juga dibedakan menjadi 3 ya. Audio, visual dan audiovisual. Oke, kita lanjutkan. Contoh reklame visual antara lain yang pertama adalah poster, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf. Yang kedua spanduk. Spanduk itu adalah ragam gambar reklame yang berupa gambar huruf yang dibuat di atas kain memanjang, itu namanya spanduk ya. Kalian sering lihat kan di jalan-jalan ya. Lalu yang ketiga plakat. Plakat yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau jasa dengan gambar huruf yang dibuat pada kertas ya, itu namanya plakat ya. Kita lanjutkan. Lalu yang keempat etiket, yaitu ragam gambar reklame yang berupa nama suatu produk barang dagangan ya, nama suatu produk barang dagangan dan disertai dengan keterangannya, itu namanya etiket. Lalu yang kelima adalah leaflet, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf sebagai keterangannya. Lalu ada juga brosur, yaitu ragam gambar reklame yang menggunakan huruf sebagai unsur utamanya. Lalu ada juga logo ya. Logo merupakan ragam gambar reklame yang berupa simbol atau lambang suatu badan usaha milik negara maupun swasta. Lalu ada juga papan nama ya. Papan nama itu merupakan ragam gambar reklame yang berupa gambar huruf dan gambar logo. Lalu ada juga yang namanya baliho ya. Baliho itu merupakan ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf yang berukuran besar ya. Nah, di antara beberapa tadi kalian pasti pernah menjumpainya ya di jalan maupun di dalam ruangan ya. Oke. Jelas ya anak-anakku ya? Ya, dari SBDP tentang reklame kita beralih ke IPS di mana kita akan berbicara tentang pariwisata Nusantara ya. Masih lanjutan yang kemarin ya. Indonesia memiliki tempat wisata yang cukup populer di mata dunia. Contohnya apa? Danau Toba di mana? Ya, Sumatera Utara. Nusa Penida di Bali, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, Pulau Komodo itu di NTT ya, dan Candi Borobudur di Jawa Tengah ya. Itu adalah tempat-tempat wisata di Indonesia yang cukup populer di mata dunia. Oke, kita lanjutkan. Secara geografis, Pulau Bunaken termasuk dalam wilayah perairan segitiga emas, yaitu jalur perairan laut yang menghubungkan Laut Filipina, Laut Papua dan Laut Indonesia ya, segitiga emas. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan banyak memiliki tempat-tempat wisata indah dan menarik ya, seperti Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Raja Ampat, dan kalian mungkin masih bisa menyebutkan yang lain lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Pariwisata di Indonesia itu diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha untuk mendukung pariwisata. Nah, contohnya apa? Contohnya toko kerajinan, toko souvenir, warung makan ya, dan lain-lain ya yang mendukung di sektor pariwisata. Oke, dari IPS kita beralih ke PPKN, masih berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Oke, tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Dan setiap orang berhak mendapatkan haknya setelah memenuhi kewajibannya.
Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kalian masih ingat ya apa itu hak dan apa itu kewajiban ya. Oke. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain. Sehingga dalam prakteknya antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Pinter ya. Kalian masih ingat semuanya ya. Oke. Jelas ya anak-anakku? Ya, anak-anakku semuanya. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, di tema 8 subtema yang ketiga, masih di pembelajaran 1 sampai dengan ketiga. Nah, kita akan lanjutkan di esok hari, kita akan bahas kembali masih di tema 8 dan kita lanjutkan di pembelajaran keempat sampai ke-6 di esok hari ya. Nah, kalian tetap semangat belajarnya, jaga selalu kesehatan ya, supaya kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kita bisa senantiasa belajar bersama meskipun masih melalui pembelajaran secara online ya. Oke anak-anakku semua, sampai bertemu kembali di materi yang selanjutnya. Salam sehat selalu.